nama-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur bahwa Engkau sampai hari ini yang terus memegang tangan kami. Bukan kami yang memegang Engkau. Ketika kami memegang Engkau, kami merasa lelah, capek di dalam menghadapi kehidupan ini. Tetapi sebaliknya, tangan Tuhan yang memegang tangan kami dan tidak pernah melepaskan dari tangan-Mu ya Tuhan. Oleh sebab itu, itulah keamanan dan ketentraman bagi jiwa kami. Walaupun di dalam dunia ini kami mengalami kesedihan, mengalami pergumulan, tetesan air mata keluar, tetapi kami sungguh bersyukur Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Engkau yang memegang hidup kami ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau terus memegang hidup kami. Dan biarlah firman Tuhan yang sebentar akan kami pelajari, kami dengarkan bersama-sama, boleh terus menopang dan menguatkan setiap kami. Pakai hamba-Mu menjadi sangat berkat, dan Tuhan mempersiapkan seluruh jemaat yang hadir untuk diberkati dengan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Ya, selamat pagi. Kita boleh bersyukur, boleh kembali ada di dalam rumah Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saudara, firman Tuhan kita lihat di dalam 3 Yohanes. Surat tulisan Yohanes yang terakhir, Injil Yohanes, lalu 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, minggu depan surat Yudas, lalu surat Wahyu diajarkan di sekolah minggu dewasa, tahun depan kitab Yosua pasal 1 dan seterusnya. Jadi berbahagialah Bapak Ibu yang tidak sempat membaca Alkitab, karena setiap minggu dibacakan saudara. Amin. Loh, kok amin? Memang jenis ini tidak bisa diusir dengan doa dan puasa, kecuali dibina sakan. Nah, pada pagi ini kita akan melihat satu tema, yaitu hidup dalam kebenaran. Kalau minggu lalu judul firman Tuhannya apa saudara-saudara? Tinggal dalam ajarannya, toh. Hidup dalam ajaran Tuhan. Ya, nah kita lihat saudara. Sudah ini. Oke, kita lihat. Oh, kenapa ini? Nah, cepat saja, sudah dikeluarin aja. Kok nggak mau ini? Nah, saudara, kita lihat Rasul Yohanes di pasal 1 ayat 1 diberi gelar penatua. Ya. Kemudian yang menerima surat ini adalah seorang yang bernama Gayus, kawan Yohanes, dan mungkin dia bertobat melalui pelayanan Yohanes. Tadi apa itu? Putri janji Allah bagi suku Yehuda. Nah, saudara, suku Yehuda apa bukan? Nah, jadi waktu itu diberikan kepada suku Yehuda, saudara, janji itu, ya firman Tuhan itu sama. Waktu itu firman Tuhan juga diberikan kepada Gayus, tapi karena firman Tuhan itu relevan, hidup, saudara, firman Tuhan itu juga untuk kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Nah, latar belakangnya apa? Ringkas ya, saudara, dan jangan nggak tahu, pokoknya 3 Yohanes apa. Saudara lihat di situ, melaporkan keadaan jemaat dan segala kebaikan Gayus di dalam membuka pintu rumahnya untuk menyambut hamba-hamba Tuhan. Nah, pada zaman itu memang banyak penginjil keliling, saudara-saudara. Sudah meninggalkan keluarga, meninggalkan pekerjaannya, meninggalkan rumahnya, kemudian karena panggilan Tuhan pergi memberitakan Injil. Nah, ketika pergi memberitakan Injil, saudara, terus mau tinggal di mana? Nah, makanya firman Tuhan memberitahu pada kita, gereja mula-mula, jemaat itu benar-benar membuka hati, membuka pintu rumahnya untuk menyambut hamba-hamba Tuhan yang seperti ini. Nah, kalau orang modern sekarang, daripada repot di rumah ya tinggal di hotel saja. Ya sama, intinya kita menyambut gitu ya saudara-saudara. Nah, waktu itu kan nggak ada hotel, jadi rumahnya dipakai. Nah, hal ini menggembirakan hati Yohanes. Oke, kita lihat kesimpulannya apa di situ. Sikap orang Kristen dalam hal menyambut dan membantu para hamba Tuhan dalam pelayanan. Yang merah kita baca sama-sama. 2, 3. Semua orang yang membuka pintu rumahnya untuk menyambut hamba-hamba Tuhan sebenarnya membuka pintu rumahnya untuk Tuhan sendiri.
Orang-orang seperti inilah kawan-kawan sekerja untuk kebenaran. Bahkan surat Ibrani mengatakan apa? Kalau menyambut hamba Tuhan itu sama seperti menyambut Tuhan, dan barang siapa memberi air minum saja sudah menyambut malaikat-malaikat. Wah, jadi orang Kristen itu terkenal murah hati, terkenal baik hati, saudara. Dan itu dikatakan oleh firman Tuhan tadi, kawan sekerja hidupnya untuk kebenaran. Tapi ada masalah, saudara. Ternyata di setiap jemaat dimanapun, bahkan sampai gereja hari ini, ada seorang yang namanya Diotrefes. Siapa itu? Ayat 9 nanti kita baca. Diotrefes ini kata firman Tuhan ingin menjadi terkemuka. Kalau saudara baca terjemahan yang lain, cinta yang kelihatan. Maksudnya apa? Cinta seneng tampil. Coba di gereja kita ada nggak ya? Nggak ada. Yang saya bilang di gereja lain, saudara-saudara. Ya, jadi ada seorang atau kelompok orang yang modelnya kayak Diotrefes, saudara. Nanti kita akan lihat ya. Firman Tuhan mengatakan dia ingin menjadi terkemuka, dia ingin mencari keuntungan diri sendiri, dia melawan kasih. Nah, perhatikan alasannya. Bisa jadi doktrinnya benar, tetapi hatinya tidak. Loh, kok bisa? Harusnya doktrinnya benar, pemahamannya benar, hatinya harus benar kan? Tapi yang jadi masalah adalah hati orang siapa yang tahu. Yeremia berkata betapa liciknya hati, dia penipu. Itu renungan 3 minute yang saya bawakan kemarin dengan judul betapa liciknya hati. Orang nggak ada yang tahu, saudara. Istrinya nggak ada tahu, suaminya nggak tahu kalau istrinya begitu. Hanya Tuhan yang tahu dan dirinya sendiri sebenarnya. Jadi bisa jadi doktrinnya benar, tapi hatinya tidak. Coba kita lihat, nah ini kesimpulannya ya Bapak Ibu. Setelah itu kita masuk yang kita renungkan. Jadi kita waktu belajar Injil Yohanes sebenarnya bicara apa? Menunjukkan Yesus sebagai Mesias dan Allah, dan mengajak orang untuk percaya kepadanya. Nah ini setiap Rabu saya mengajar Injil Yohanes ya Bapak Ibu. Jadi waktu baca Injil Yohanes saudara tahu sebenarnya bicara apa Injil Yohanes itu. Bicara tentang Yesus sebagai Mesias dan anak Allah. Yesus adalah Allah itu sendiri, dan supaya, nah itu tujuannya, membuat banyak orang percaya kepadanya. Lalu 1 Yohanes apa? Yang percaya Yesus, tahu, yakin, memiliki hidup yang kekal. Apakah saudara pagi ini yakin memiliki hidup yang kekal? Yakin? Kata tahu itu terjemahnya yakin. Jadi kalau mati sekarang masuk dalam hidup yang kekal, kok sedikit? Makanya saudara mesti masuk kelas aku pasti selamat, gitu ya. Kelasnya di mana? Sekolah minggu dewasa. Masuk di sana. Itu yang 1 Yohanes. Kalau saudara nggak yakin, berarti harus ulang dengar khotbah 1 Yohanes pasal 1 urut. Lalu 2 Yohanes yang kemarin diajarkan Pak Bambang dikhotbahkan. Tetap dalam ajaran Kristus, karena apa? Banyak pengajar sesat. Sudah ya, dijelaskan. Lalu 3 Yohanes yang hari ini kita pelajari, ayat yang ketiga. 3 kali paling tidak diulang-ulang, yaitu hidup dalam kebenaran. Nah, saudara, mari kita membaca ayatnya. 3 Yohanes ayat 1 sampai 4 ya. Coba kita baca sama-sama 2, 3. Dari penatua kepada Gayus yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Saudaraku yang kekasih, aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran. 4 kali ya, dalam kebenaran, hidupmu dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Makanya ini dijadikan tema atau judul dari 3 Yohanes.
Nah, Bapak Ibu perhatikan ada kata di ayat yang kedua, frase di ayat yang kedua, yaitu apa? Aku berdoa supaya engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, Bapak Ibu berharap berdoa supaya baik-baik dan sehat-sehat saja, itu harapan kita semua kan? Betul ya saudara? Biasanya kalau lama nggak ketemu, lalu ketemu sehat, nah, gitu ya saudara. Sekarang gitu pertanyaan pertama. Sekarang buat apa duitnya banyak tapi sakit-sakitan terus, betul nggak? Nggak menikmati kan jadinya. Jadi kalau ketemu teman lama biasanya gimana, sehat, salam sehat gitu ya saudara. Oke, itu secara fisik memang kerinduannya begitu. Nah tapi Bapak Ibu, ketika kita melihat ayat ini ya, nah sudah lihat ya. Tadi dikatakan Rasul Yohanes berdoa supaya Gayus dan semua orang Kristen itu didoakan, diharapkan supaya apa? Baik-baik dan sehat-sehat saja. Nah, King James menerjemahkan prosper and be in health. Apa itu artinya? Aku berdoa supaya engkau makmur dan sehat-sehat. ILT Indonesia Literal juga menerjemahkan aku berdoa supaya engkau menjadi makmur dan sehat. Siapa yang sudah makmur pagi ini? Amin. Makmur Pak, buktinya apa? Tubuhku golongan mekar. Nah itu berarti makmur. Gitu ya saudara. Menjadi makmur dan sehat. Kalau saudara nggak melihat teks Yunaninya, maka kita akan terpengaruh dengan berarti teologi kemakmuran itu alkitabiah. Karena harapannya hamba Tuhan tadi di dalam doanya supaya apa? Gayus dan semua orang Kristen supaya menjadi makmur. Betul ya? Dan apa? Sehat. Makanya saudara kalau teologi kemakmurannya kuat, sampai ada istilah seperti ini. Yang sakit tidak boleh melayani Tuhan. Nanti penyakitnya transfer. Pernah dengar enggak? Hamba Tuhan ngomongnya kayak begitu saudara. Ini tim musik, tim pujian ini sehat semua? Ada yang sakit? Kalau kau sakit nanti transfer penyakitnya. Sejak kapan penyakit transfer saudara? Yang ada uang ditransfer, persembahan ditransfer, betul nggak saudara? Jadi yang sakit nggak boleh melayani Tuhan, nanti penyakitnya transfer. Dianya sendiri matinya karena sakit. Terus yang kedua, dia periksa ke dokter diam-diam tanpa diketahui oleh jemaat karena dia perginya ke luar negeri. Lah Bapak Ibu lihatlah, apakah teologi kemakmuran itu alkitabiah? Sampai disertasi S3 saya itu kan meneliti tentang teologi kemakmuran itu apakah benar alkitabiah, apakah benar menguatkan iman, apakah benar menumbuhkan kerohanian jemaat. Tapi gereja besar yang teologinya kemakmuran, jemaatnya banyak katanya. Aduh, saudara gitu ya, jemaatnya banyak. Lah masalahnya jemaatnya banyak itu apa benar mengajarkan teologi kemakmuran saudara? Ya ada sebagian. Seperti apa sih teologi kemakmuran itu? Ya sudah lihat ya. The Prosperity Gospel. Ada yang menyebut Injil kemakmuran, ada yang menyebut teologi kemakmuran. Coba lihat, baca sama-sama 2-3. Teologi kemakmuran adalah kepercayaan dalam kekristenan bahwa berkat finansial dan kesejahteraan fisik selalu merupakan kehendak Tuhan, dan bahwa iman, ucapan positif, serta donasi persembahan untuk tujuan keagamaan atau pelayanan akan meningkatkan kekayaan materi seseorang. Setuju gak saudara? Jadi teologi kemakmuran itu percaya bahwa berkat secara keuangan dan kesehatan itu merupakan kehendak Tuhan. Jadi kalau saudara duitnya banyak, memang engkau Kristen, hidupmu Kristen yang dikehendaki Tuhan. Tapi kalau engkau miskin, nggak diberkati, hidupmu di luar kehendak Tuhan. Nah coba kalau seperti ini Bapak Ibu, jemaat yang ditanda petik nggak punya duit atau miskin, kira-kira hidupnya dikehendaki Tuhan nggak? Layak di hadapan Tuhan nggak saudara-saudara? Enggak kan? Lalu yang kedua apa? Kesejahteraan atau kesehatan fisik. Saudara, ya kita berdoa supaya sehat. Malah ditambahi lagi, sehat yang sempurna. Wih,
Ini dalam loh. Coba silakan saudara eksegesa. Apa tuh artinya Tuhan beri kesehatan yang sempurna? Apa itu? Walaupun saudara berdoa supaya sehat, akhirnya sakit juga enggak? Saya pernah ditanya, Pak, kenapa kita ini kok bisa sakit, Pak? Waduh, saudara, kayaknya orang ini juga sudah tercemar dengan teologi kemakmuran. Karena kalau itu benar, berarti orang nggak boleh sakit. Maka berkatnya juga harus melimpah, nggak boleh nggak punya duit. Ya toh, saudara? Kenapa kok bisa sakit, Pak? Sudah olahraga dengan teratur, makan teratur. Tadi pagi Radio SS membahas tentang orang Jawa ini ternyata tidurnya hanya 4 sampai 6 jam. Yang kedua Jakarta, yang ketiga mana lagi gitu loh. Jadi pemecah rekor ini Jawa Timur sama Jawa Tengah kalau kurang tidur, ya Den. Banyak bagian ngantuk saudara. Karena kurang tidur. Kenapa kok kurang tidur? Salah satu alasannya adalah begadang. Nah itu orang Jawa Timur. Itu survei loh saudara-saudara. Jangan-jangan jemaat juga begitu ini. Kenapa ibadah ngantuk? Kurang tidur, Pak. Loh kenapa kok kurang tidur? Nonton bola, Pak. Lalu kemana lagi, Pak? Menyalurkan hobi. Katanya begitu, saudara. Nah, Bapak Ibu, lihat ya. Jadi kenapa kok bisa sakit? Saya ditanya. Jawabannya apa? Nah, betul Pak Lukas. Loh, betul saudara. Pengkhotbah pasal 3 itu dibaca. Ada waktu untuk menyembuhkan. Berarti sebelum sembuh apa? Iya, ada waktu sakit. Jadi walaupun engkau sudah makan dengan teratur, olahraga dengan teratur, tidur juga sesuai, ya 8 jam. Tapi kalau sudah dijaga ketat, makan juga ketat, diet ketat, semuanya ketat, puasa dan lain sebagainya. Tapi kok sakit? Ya jawabnya apa? Waktunya sakit. Jadi bersyukur. Paulus pernah mengatakan, walaupun manusia lahiriah kami semakin merosot, artinya apa? Manusia fisik, tubuh fisik ini usia bertambah, semakin kuat apa semakin merosot? Semakin kuat apa semakin melemah? Tadi Bu Lia sama Pak Gani ya, suaminya, ngobrol cerita, Pak, kita ini kalau sudah tua Pak, suwak kabeh. Iya Pak, mobil tua ya suwak semua kok. Kita orang tua ya suwak semua gitu ya. Pembuluh darah menyempit lah, masalah di pernapasannya lah, masalah inilah. Iya, kenyataannya memang begitu. Dan kalau mau jujur saudara-saudara, itu justru alkitabiah. Pernah oma-opa kebaktian, saya pimpin di kebaktian usiawan gitu ya. Pak Tim, tolong doakan. Hamba Tuhan yang lain juga sudah mendoakan. Aku sembuh seminggu, sakit 2 minggu. Kok nggak bisa toh Pak, sembuh selamanya? Loh coba, ini pertanyaan yang sulit toh saudara. Jangan-jangan kalau Pak Timotius nanti mendoakan sembuh selamanya, maksudnya mati saudara-saudara. Itu sembuh selamanya kan? Iya. Jadi aku ini sembuh seminggu, enak seminggu, nggak enak lagi 2 minggu, masuk IGD lah. Seminggu di sana pulang lagi, sebulan balik lagi, terus. Ya karena dia sudah umur 75, 80 tahun dan lain sebagainya. Memang ada orang umur segitu masih sehat, ada, saudara. Tapi secara umum, benar nggak? Lalu saya membacakan 2 Korintus itu. Walaupun manusia lahiriahmu semakin merosot, artinya semakin tua, semakin lemah, semakin sakit-sakitan, maka manusia batiniahmu, manusia rohanimu harus kuat, saya bilang. Nah kalau sama-sama lemah, apa artinya? Fisik boleh lemah, semakin tua semakin lemah, amin. Loh, gak mau amin. Berarti saudara semua sudah terkontaminasi dengan teologi kemakmuran sebenarnya, amin. Loh nggak mau amin lagi. Ini susah ngajari Pak. Susah nih ngajarnya. Karena memang teologi kemakmuran itu kuat sekali saudara-saudara. Sampai saya teliti dimusuhi. Waktu di sidang ujian pun juga dimusuhi sama dosen. Karena dosen yang uji rata-rata teologi kemakmuran juga. Nah Bapak Ibu lihat, ini sudah meracuni konsep berpikir orang Kristen, saudara. Bahwa jadi orang Kristen, apalagi ditambah kita ini anak raja, aku anak raja, semua anak raja. Waduh, kalau namanya anak raja, kemarin yang kirim video
pernikahan berapa miliar Pak? Habisnya 75 miliar. Pernikahan besar, wow, mewah, menghabiskan 75 miliar. Itu kalau diberi gado-gado itu habis berapa? Dapat berapa? 75 miliar loh. Dibelikan rumah saja. Rumahnya Pak Gali tadi laku 2,5 M ya. Waduh. Itu kalau dibeli itu dapat berapa? Daerah Kutisari coba berapa dibeli itu ya? 75 miliar saudara. Coba, kenapa? Karena memang anaknya konglomerat orang kaya, jadi anaknya menikmati itu. Saudara nggak boleh berpikir ya, aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Jadi apa yang raja miliki, kita miliki. Apa yang raja makan, kita makan. Amin. Saudara, Yesus yang adalah raja, dia menyangkal diri, memikul salib, ikut melakukan kehendak Bapa. Itu iya. Kalau saudara berkata, aku anak raja, kita semua anak raja Pak. Oke, apa itu anak raja? Harus sangkal diri, pikul salib, lakukan kehendak Tuhan. Itu benar-benar engkau anak raja yang sejati. Amin, saudara. Nah gitu loh saudara, mikirnya harus begitu. Terus apa lagi? Iman, ucapan positif. Ya, apalagi saudara? Persembahan. Wah, istilahnya apa? Menabur. Makanya di sini nggak ada istilah menabur ya. Saya mau tanya, ada nggak ayatnya di Alkitab menabur uang, menuai uang? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada ayatnya menabur uang, menuai uang, itu nggak ada saudara. Yang ada adalah engkau menabur kebaikan, engkau akan menuai kebaikan dari orang lain. Bisa dari orang itu memang karena dia balas budi, atau dari orang lain. Itu yang dimaksud di Galatia itu saudara. Barang siapa menabur, dia akan menuai. Menabur apa? Kebaikan. Menabur apa? Pertolongan. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan apa? Menabur dalam hidup, di dalam kebenaran, engkau akan menuainya. Jadi lihat Bapak Ibu, kalau seandainya ini benar, saya hanya berkata satu kalimat saja, Bapak Ibu, ini tidak realistis. Teologi kemakmuran tidak realistis. Amin, saudara. Siapa yang menjamin uangnya terus banyak? Ada? Saudara? Walaupun dia anak orang super kaya katakanlah, kalau dia tidak bisa mengatur uangnya dengan baik, lama-lama habis enggak? Habis, saudara. Siapa yang menjamin sehat terus? Enggak juga kan, saudara? Lalu siapa yang menjamin aku memberikan persembahan lalu diganti oleh Tuhan? Berapa? Mau ganti berapa, saudara? Mau ganti berapa? Kolektor 2 kali ya disusukno, saudara-saudara. Duh, kok tertawa? Berarti benar-benar disusukno ini. Gak ada artinya, saudara. Kalau kita memberi persembahan itu gak ada pikiran macam-macam sebenarnya. Kalau saudara punya pikiran macam-macam, aku memberi persembahan nanti Tuhan ganti, berarti saudara sudah termasuk teracuni dengan teologi kemakmuran. Nggak ada saudara. Ya, nggak ada. Nggak apa-apa Pak, dikembalikan berapa? Nggak usah 100 kali lipat lah, 60 kali lipat nggak apa-apa. 60 nggak boleh ya berapa itu? 30 kali lipat saja. Apalagi ada yang rakus, Tuhan akan berlipat-lipat kali ganda kembalikan kepadamu. Waduh saudara, Tuhan akan buka tingkat langit dan memberikan berkat itu. Ini namanya orang rakus saudara. Hati-hati loh. Itu semua produk dari teologi kemakmuran. Nah, apakah Rasul Yohanes mengajarkan itu, saudara-saudara? Enggak. Ternyata teks Yunaninya tadi apa? Aku berdoa supaya engkau hidup dalam jalan yang baik. Euduo. Eu baik, hodos itu jalan. Jadi, Bapak Ibu, kata euduo atau engkau baik-baik saja, artinya apa? Engkau dituntun ke jalan yang baik, yaitu hidup di dalam kebenaran Allah. Itu yang dimaksud. Engkau baik-baik dan sehat-sehat itu adalah ketika engkau, saya dan saudara, jemaat orang Kristen, hidupnya dituntun di dalam
kebenaran Tuhan. Apa maksudnya saudara-saudara? Dituntun hidup di dalam mentaati kebenaran firman. Ketika saya dan saudara hidup di dalam firman, hidup di dalam mentaati firman, itulah saya dan saudara memiliki kehidupan yang berhasil dan beruntung di mata Tuhan. Bapak Ibu mau berhasil? Mau beruntung? Kalau engkau taat firman, itulah kehidupan yang penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Walaupun orang lain berkata kamu gagal, kamu miskin, kamu gak punya apa-apa, tapi kalau engkau taat firman, Tuhan menilai saudara, itulah kehidupan yang penuh dengan keberhasilan dan keberuntungan. Amin. Jadi apakah ada hubungannya dengan materi? Apakah ada hubungannya dengan kesehatan? Enggak, Bapak Ibu. Nabi Elisa itu sakit sampai pada hari matinya. Wah, sudah berdoa? Minta mujizat kesembuhan? Iya, saudara. Dia bisa lakukan mujizat? Iya bisa. Tapi kenapa dirinya sendiri Tuhan izinkan tidak mengalami mujizat? Bahkan Alkitab mengatakan apa? Nanti baca di 2 Raja-Raja. Dia sakit sampai pada hari matinya. Lalu siapa lagi saudara? Trofimus, 2 Timotius pasal 4 ayat terakhir. Dikatakan apa? Trofimus kutinggalkan dalam keadaan sakit. Itu Paulus ngomong gitu. Karena engkau sakit gak usah ikut perjalanan misi, istirahat saja. Ditinggalkan dalam keadaan sakit. Saya percaya, saudara percaya Paulus berdoa enggak untuk rekannya yang namanya Trofimus? Berdoa? Untuk kesembuhan berdoa? Tapi sembuh enggak? Enggak, karena enggak sembuh ya udah tinggal. Istirahat aja kamu ya, kita mau pelayanan. Pergi menginjil. Lalu siapa lagi? Epafroditus, Filipi pasal 2. Dia dikatakan apa? Dia sakit nyaris mati. Sakitnya parah enggak? Tuhan sembuhkan dia enggak? Enggak. Alkitab hanya mengatakan Tuhan mengasihani dia. Tuhan tidak pernah berkata Tuhan menyembuhkan dia. Paulus mendoakan Epafroditus enggak? Dan yang terakhir siapa saudara? Paulus. Ada duri dalam daging. Itu diduga sakit mata. Saudara, Paulus juga sakit. Sembuh kan? Jadi kalau saudara sakit nggak sembuh-sembuh, amin. Puji Tuhan. Benar. Saudara itu benar-benar sudah terkontaminasi dengan teologi kemakmuran. Saya selama Pak Bambang sakitnya gak sembuh, minum obat terus tapi gak sembuh-sembuh. Apalagi Pak Haryono, ya. Kita minum obat gak sembuh-sembuh, saudara. Bahkan dokter berkata jangan stop obatnya ya. Jadi kita ini tetap sakit tapi kelihatan sehat karena minum obat. Gitu ya saudara. Salah minum obat, ganti perjamuan suci, ganti minyak urapan, malah gak ada ayatnya saudara-saudara. Biarlah orang sakit pergi ke dokter, itu Alkitab mengajarkan begitu, saudara. Nah, kenapa di luar sana? Makanya harus hidup di dalam ajaran Tuhan, karena di luar sana sampai hari ini masih ada yang namanya teologi kemakmuran. Jadi, yang pertama, hidup dalam kebenaran adalah ketika saya dan saudara hidup di dalam ketaatan. Itulah keberhasilan dan keberuntungan yang dikatakan Mazmur sama Yosua pasal 1. Nah sekarang Bapak Ibu lihat, doktrin kita harus benar, pengertian kita harus benar, pemahaman kita tentang Tuhan ya secara utuh harus benar, pengertian terhadap firman Tuhan pun Bapak Ibu harus benar. Lalu ada orang yang ya mencibir kok. Para pengkhotbah doktrin seringkali ditanggapi dengan hambar oleh jemaat itu sendiri. Maksudnya apa? Kok khotbahnya isinya doktrin terus? Pernah enggak saudara mendengar, bahkan saudara berkata, kok doktrin terus toh Pak? Kok ajaran terus toh Pak? Kesel aku mikir Pak. Oh, mau berhenti mikir? Tempatnya di mana orang berhenti mikir? Di dunia orang mati saudara-saudara. Itu berhenti mikir. Jadi kalau saudara berkata aku nggak mau mikir Pak, berhenti mikir berarti saudara mati. Ya, coba lihat. Para pengkhotbah doktrin seringkali ditanggapi dengan hambar oleh orang Kristen itu sendiri.
Mereka menganggap bahwa doktrin tidak relevan, sama-sama, karena tidak berhubungan langsung dengan berbagai persoalan dalam kehidupan sehari-hari. Namun bagaimanapun para pengkhotbah doktrin tidak akan goyah dalam mengkhotbahkan doktrin yang benar dan sehat, karena mereka mengetahui dengan pasti bahwa doktrin adalah sama-sama kebutuhan vital bagi gereja, dan itu juga yang dibutuhkan dunia. Dan karena doktrin itu vital, maka perlu ditangani dengan benar dan disampaikan dengan baik sehingga tidak disalahpahami. Ketika ada flyer sekolah pelayan Tuhan, sekolah pembekalan, ayo kita adakan ini, wes moh belajar lagi. Aduh saudara, ini kecelakaan. Saudara, doktrin itu bagian apa? Bagaikan apa? Tulang. Siapa di antara saudara yang nggak punya tulang, nggak pakai tulang? Yang datang ke sini nggak pakai tulang, nggak punya tulang, angkat tangan. Loh, nggak ada kan? Coba pegang tangannya itu, keras nggak? Itu ada tulangnya nggak tangannya saudara? Ya paha empuk, ya tapi ada tulangnya nggak? Ada tulangnya kan? Coba saudara renungkan, saudara pikirkan, kalau seandainya tubuhmu nggak ada tulang, apa jadinya? Kok berdiri Pak? Duduk pun juga ngelemprek gini Pak. Betul saudara? Saudara bagikan seonggok daging yang mungkin besar, berat. Wah ini kalau dijadikan steak ya, di Bon Ami so larang gitu ya. Sekali makan itu ya, lulur dalam, lulur luar itu 100 sekian ribu. Ya tahu saudara? Oh puji Tuhan, berkat Tuhan, iya lek bayar enggak. Nah Bapak Ibu, itu bagikan seonggok daging yang nggak ada artinya apa-apa kalau tanpa tulang. Bapak Ibu Saudara, gereja boleh besar, jemaat boleh ratusan, bahkan boleh ribuan, tapi kalau nggak ada tulangnya, itu bagaikan seonggok daging. Ada bentuknya? Enggak, tanpa bentuk. Ya pokoknya ngelemprek, lemu kayak ngono wis. Demikian juga gereja. Tanpa doktrin, tanpa ajaran, tanpa pengajaran, kita bagaikan seonggok daging. Saudara, dilihat pun kita malas melihatnya. Gak ada artinya. Oleh sebab itu kita belajar kebenaran firman Tuhan yang setiap minggu dikhotbahkan. Bapak Ibu lihat, ya, walaupun orang berkata apa? Gak mengena dengan kehidupan sehari-hari lah. Maksudnya mengena kehidupan sehari-hari itu apa? Maksudnya aplikasi dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Seringkali kita juga salah memikirkan tentang aplikasi. Aplikasinya itu Pak, kalau saya sakit pulang ibadah langsung sembuh. Salah. Tadinya kamu sakit nggak usah ibadah, sakit kamu ke dokter pasti sembuh. Betul enggak? Betul saudara? Ya loh. Terus kalau nggak punya uang datang ke gereja supaya dapat uang banyak, itu Pak aplikasinya. Nggak ono ceritanya model begitu. Yang ada nggak punya duit, kerja ekstra keras dapat duit. Nah itu yang benar. Nah Bapak Ibu jangan sampai kita ini ya salah berpikirnya apa-apa semuanya Tuhan. Kan saya pernah berkata, Tuhan sudah menebus saya dan saudara. Hidup saya, hidup saudara. Dosa saya, dosa saudara. Benar? Mosok kita mau tambahi dengan masalah hidup kita? Pantaskah masalah hidup kita karena salah kita yang nanggung Tuhan? Pantas enggak? Duh, kok diem saudara? Maaf saya nggak marah loh ini. Yang membuat gara-gara itu kita sendiri. Yang buat kesalahan itu kita. Lalu kenapa yang nanggung Tuhan? Kenapa? Nah bukankah banyak orang Kristen berpikirnya begitu kan? Lah itu aplikasinya Pak? Bukan, itu bukan aplikasi. Engkau memaksa Tuhan. Apa nggak kasihan sama Tuhan? Dia sudah mati di atas kayu salib demi dosa kita. Lalu kita yang salah, harusnya kita yang menanggung, Tuhan yang suruh turun tangan. Enak aja saudara-saudara. Nah hari ini kita boleh merenungkan. Makanya pengertian kita harus benar Bapak Ibu. Supaya apa? Kita nggak salah paham tentang Tuhan. Aplikasi yang dimaksud adalah aplikasi rohani Bapak Ibu Saudara. Seperti tadi, engkau harus makmur. Apa artinya? Ketika hidup di dalam kebenaran, di dalam ketaatan. Karena yang kedua, ayat 5-8.
Apa? Hidup dalam kebenaran, buktinya berbuat baik atau menolong orang asing, di situ dikatakan. Saudaraku yang kekasih, sama-sama engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberi kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu, sama-sama baik benar perbuatanmu. Jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat, lihat, tinggalkan keluarga, tinggalkan pekerjaan dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Apalagi ya, nggak akan dianggap, nggak akan dipedulikan. Lalu ayat 8, kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Ini yang luar biasa, saudara. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran. Jadi secara sederhana, hidup dalam kebenaran itu apa? Ketika berbuat baik atau apa, saudara? Ketaatan, kembali lagi. Sebenarnya kunci dari Alkitab, Kejadian sampai Wahyu, sebenarnya satu kata yang dibolak-balik tetap sama, yaitu apa? Taat, T-A-A-T. Dibalik T-A-A-T. Taat. Itu saja, saudara. Adam dan Hawa tidak taat. Betul ya, saudara? Orang-orang pada zaman Nuh tidak taat. Akhirnya dibinasakan dengan air bah. Lalu siapa lagi, saudara? Banyak contoh ya. Tokoh-tokoh sekalipun ya, Abraham, Musa, ya Daud, Salomo, rata-rata apa? Pernah tidak taat. Ayo sekarang kita ganti. Kata taat diganti apa tadi? Berbuat baik. Ya, kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Sekali lagi, kita berbuat baik bukan untuk diselamatkan. Tetapi karena kita hidup bagi Allah yang sudah menyelamatkan kita. Kita berbuat baik bukan karena takut kehilangan keselamatan, tetapi karena tidak ingin menyakiti hati Allah yang telah mengorbankan anaknya bagi kita. Kalau murid saya tanya, kenapa kamu berbuat baik? Untuk mengimbangi perbuatan jahatku, Pak. Kamu mau hidup berapa lama? Yang lalu sudah saya sampaikan toh, saudara, di hari Selasa, di khotbah juga ya, saudara, saya singgung sebentar. Kenapa kamu mau umur panjang? Supaya perbuatan baikku bisa mengimbangi perbuatan jahatku. Amin, saudara? Oke, enggak amin. Karena ini memang bukan konsep Kristen. Ini non-Kristen, saudara. Jadi aku melakukan perbuatan baik supaya apa? Perbuatan jahatku ditutup. Bahkan timbangan perbuatan baikku ya lebih berat dibanding apa, saudara? Perbuatan jahat. Ya, supaya apa? Aku diterima oleh Tuhan. Itu non-Kristen, Bapak Ibu. Tapi orang Kristen, perhatikan, kita melakukan perbuatan baik bukan untuk diselamatkan. Yang kedua, kita melakukan perbuatan baik bukan karena takut kehilangan keselamatan itu. Siapa di antara saudara yang masih juga di pikiranmu keselamatanku bisa hilang? Angkat tangan. Sudah ada ini, aman berarti Pak. Aman. Siapa di antara saudara yang yakin aku sudah diselamatkan, tetap diselamatkan? Angkat tangan. Duh, serius, angkat tangan. Kalau enggak angkat kaki, saudara. Ngomong sama sebelahnya, keselamatanku pasti. Loh, ngomong. Jadi kalau masih ada lagi yang bertanya, aku nanti gak jadi selamat, kan kita sudah belajar 1 Yohanes pasal 5. Siapa yang percaya pada nama anak Allah, yakin, tahu bahwa dia telah memperoleh hidup yang kekal. Telah memperoleh hidup yang kekal. Bukan akan memperoleh, bukan sedang memperoleh, tapi telah memperoleh. Setelah kita diselamatkan, kita melakukan perbuatan baik. Amin.
Saudara. Perbuatan baik itu sebagai respon, sebagai ucapan syukurku setelah diselamatkan oleh Tuhan. Aku melayani Tuhan karena apa? Dia terlebih dahulu melayani aku. Aku memberi persembahan kenapa? Karena Tuhan sudah memberi. Bahkan bukan hanya materi saja, berkat saja, tapi nyawanya di atas kayu salib. Jadi uang berapapun sebenarnya tidak sebanding dengan apa yang sudah dipersembahkan oleh Tuhan bagi kita. Nah, ini ayat yang ke-11. Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat. Siapa itu? Diotrefes. Melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, contohnya Demetrius, ayat berikutnya, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah. Berbuat baik itu merupakan bukti bahwa ia berasal dari Allah. Kata yang lain apa, saudara? Sudah lahir baru. Ini diulang-ulang di dalam surat Yohanes, Bapak Ibu. Diulang-ulang, terus diulang-ulang. Supaya apa? Jemaat itu paham. Benar-benar sudah lahir baru. Gitu ya. Bukan apa, saudara? Percaya, Kristen ya, gitu saja enggak. Tapi lahir. Saudara semua pernah lahir kan? Oke, setelah saudara lahir, waktu lahir sampai sekarang sama atau berbeda keadaannya? Dengan kata lain apa? Saudara mengalami yang namanya pertumbuhan. Betul, saudara? Ya toh? Pertumbuhan. Nah sekarang kelahiran jasmani itu sebenarnya sama dengan kelahiran rohani kita. Kalau saudara mengaku sudah lahir baru, saudara mengalami pertumbuhan apa tidak? Coba saudara renungkan masing-masing. Sudah menjadi Kristen lama bukan ukuran. Sudah melayani Tuhan pun juga belum tentu ukurannya sudah lahir baru. Bahkan sudah menjabat pendeta, majelis, diaken, pengurus, apapun namanya, juga bukan merupakan ukuran kalau orang bersangkutan sudah lahir baru. Tapi apa buktinya sudah lahir baru? Kalau saudara bertumbuh. 1 Petrus pasal 2 mengatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang suka akan air susu yang murni dan rohani, yaitu firman Allah. Jadi ketika orang sudah lahir, saudara, bayi coba dikasih air putih sama susu, pilih mana? Kalau dikasih air putih langsung dilepeh ya, saudara-saudara ya. Kalau bisa nyemprot, disemprot no mamai gitu. Nah, itu bayi ajaib, saudara-saudara. Ya toh? Pasti dia nggak mau. Ya suatu saat mama nggak punya duit, adanya air putih. Biasanya anak itu diberi susu formula. Ya toh, saudara. Lalu nggak ada air putih atau dikasih gula, masih lumayan walaupun apa minumnya pelet gitu ya. Tapi coba kalau dia minum susu, waduh, cepet habis kan 1 botol. Betul, saudara? Nah harusnya orang Kristen, walaupun masih mengaku aku Kristen bayi pak, masih baru pak, baru lahir pak, oke. Pertanyaannya, engkau rindu enggak dengan firman Tuhan? Engkau rindu membaca firman apa tidak? Mempelajari firman apa tidak? Ikut kelas-kelas pemahaman Alkitab apa tidak? Kalau saudara enggak punya kerinduan itu, saya khawatir jangan-jangan engkau belum lahir, masih dalam kandungan. Kenapa enggak bisa berbuat baik? Memang jangan-jangan belum lahir baru. Kenapa isinya jahat terus? Coba Diotrefes ini siapa sih? Ayat 9 dan 10 ya. Ayo kita baca bagian terakhir. Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi sama-sama Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami. Karena itu, apabila aku datang, aku akan minta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukan Diotrefes itu. Sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami dan belum merasa puas dengan itu. Ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat.
Namanya keren nggak? Diotrephes. Ayo, siapa yang nanti punya anak laki-laki diberi nama Diotrephes? Oh keren, ya toh? Tapi kelakuan nggak keren, saudara-saudara. Perbuatannya memuakkan ini. Lalu saudara bertanya, itu kan jemaat Pak, wis babanoe Pak. Oh enggak. Justru dia ini bukan jemaat, saudara. Dia ini siapa? Pejabat pelayan Tuhan. Ya namanya pejabat pelayan Tuhan macam-macam kan, saudara. Nah firman Tuhan tadi mengatakan ingin menjadi terkemuka, seneng tampil, cinta tampil, show off. Ya dimanapun orang memang kalau suruh tampil seneng, saudara. Betul ya? Sangat sedikit orang berkata, sudahlah aku nggak mau, aku di balik meja saja, di belakang meja, di bawah meja. Sudah kamu aja yang tampil, kamu aja yang tampil, kamu aja yang tampil. Bapak Ibu kalau punya kapasitas dan Tuhan kehendaki dia harus tampil, oke. Beberapa hari ini saya ditawarin saudara-saudara. Wah ini sampai ada yang berkata, tengking Pak, nyala iblis Pak. Tuh tengking, iya. Ditawari jadi ketua STT saudara-saudara. Mau? Selama 30 tahun jadi dosen terus, dosen tetap, ya tetap ngajar maksudnya. Iya lah, namanya orang itu dosen tetap lah enak ya. Ini tetap ngajar, kayak saya sama Pak Bang itu statusnya dosen tetap ya, tapi tetap ngajar gitu loh. Jadi ketua. Waduh. Kan Pak Pit sudah S3, pantas layak mengabdi jadi dosen sudah 30-an tahun gitu ya. Udah pantas Pak jadi ketua. Mau. Loh kenapa nggak mau? Saya harus belajar dulu jadi puket 1. Loh dulu kan pernah admin di SCT, pernah administrasi, tahu? Ya administrasi akademik BAAK pernah, BAA. Tapi itu belum cukup. Ya belum cukup. Jadi mesti jadi pembantu ketua dulu, ketua 1 bidang akademik lah. Setelah itu pantaslah jadi ketua. Jadi maaf, kasih orang lain. Saudara kalau jadi ketua gajiannya nambah nggak? Nah, saya jadi ketua ini saya tak tinggal sing kene saudara. Kan nggak boleh 2, mesti pilih salah satu dan kerjanya berat juga. Nah, Bapak Ibu, saya tipe orang yang nggak begitu. Saya tahu kapasitas saya tahu kemampuan saya. Kalau suruh ngajar oke. Diotrephes ingin menjadi terkemuka, ingin tampil tapi tidak dijelaskan keahliannya. Di dalam pelayanan dia itu lakukan apa, nggak dijelaskan saudara. Dan kenyataannya apa? Memang orang yang sombong itu begitu. Orang yang bernafsu, berkuasa itu begitu. Sampai Paulus menyindir di 1 Timotius 3 ayat 1. Orang yang menghendaki jabatan apa saudara-saudara sebagai pekerjaan yang indah. Makanya orang kalau sudah menjabat mau turun nggak? Kalau bisa nggak turun. Ya tahu saudara, kalau bisa seumur hidup. Tapi pertanyaannya, dia kapabel enggak di situ? Punya kapasitas enggak di situ? Apa hanya nama saudara-saudara? Ini duri dalam jemaat, saudara-saudara. Penyakit dalam jemaat yang menyebabkan gereja enggak bisa maju, ini salah satunya. Karena punya nafsu berkuasa, sombong. Hanya ingin jabatan, nggak tahu diri. Kalau sudah nggak mampu, sudah nggak sanggup, harusnya diserahkan. Itu lebih terhormat daripada tetap menjabat, nggak lakukan apa-apa. Ketika orang lain lakukan, dia tersinggung. Aneh bin ajaib. Itulah bukan mujizat, tapi sulapan saudara. Nah hari ini kita belajar tipe Diotrephes. Yang kedua apa? Nah, tidak mengakui hamba Tuhan. Otoritas pemimpin di sebuah jemaat itu tidak ada submission ya, ketundukan diri terhadap otoritas. Ternyata di abad awal sudah ada orang model kayak begini sudah. Jadi kalau sekarang ada model pelayan Tuhan, ya siapapun namanya lah, seperti itu, tidak mengakui hamba Tuhan setempat. Ya sudahlah, Diotrephes modelnya saudara.
Terus yang ketiga dikatakan tadi apa? Ayat 10, meleter. Apa itu artinya meleter? Mengucapkan kata-kata kasar. Ayo bilang sama sebelahnya, jangan meleter ya kamu. Amin. Loh, nggak mau ya? Jangan meleter loh kamu ya. Kalau ada orang yang ngomong kasar, ngamuk-ngamuk, stop, jangan meleter. Boleh ngamuk 4 mata, nggak boleh ngamuk di hadapan orang. Itu termasuk meleter. Mengucapkan kata kasar dan akhirnya apa? Membuat banyak orang sakit hati. Tapi Diotrefes nggak sadar kalau itu menyakitkan hati orang lain. Dia nggak sadar kalau itu salah, saudara-saudara. Makanya dia terus meleter, kata Alkitab tadi. Membuat tersinggung, siap batu sandungan bagi banyak orang. Lalu berikutnya apa lagi, saudara-saudara? Nah, ini lagi. Mencegah orang yang berbuat baik. Ini kenapa ya? Nah, saya kasih kalimat. Kalau tidak mengasihi, kalau tidak bisa mengasihi, jangan membenci. Sama-sama, 2, 3. Kalau tidak bisa mengasihi, jangan ngajak membenci. Nah, lebih tegasnya begitu loh. Kalau kita nggak bisa mengasihi A, jangan sampai ajak orang lain untuk tidak mengasihi A juga. Ya, benar saudara? Kalau engkau benci sama A, bencilah sendiri. Jangan sampai ajak orang lain untuk membenci sama seperti engkau membenci A itu. Waduh, ketika saya renungkan bagian ini, saudara-saudara, ini Diotrefes ini kok ya hidup gitu loh ya. Kok nggak langsung dipanggil Tuhan saja lah, diangkat tinggi dalam kemuliaan sana itu loh. Kok ya ada di gereja, di jemaat orang model begini. Jadi ketika orang mau melayani, saudara, nggak boleh melayani. Loh, tapi dia sendiri nggak mau melayani. Ada orang mau berbuat baik, saudara, jangan. Karena dia sendiri tidak melakukan perbuatan baik, tidak hidup dalam kebenaran. Oke, yang terakhir dikatakan tadi apa, saudara? Nah, ini mengucilkan orang yang berbuat baik. Dengan kata lain apa? Ada orang mau maju, ada orang mau melayani, ada orang mau setia, saudara. Langsung dibilang apa? Aku nggak suka lihat dia itu. Wah, apalagi mau melayani, gak seneng aku, gak usah. Loh, orang itu dengan tulus mau melayani Tuhan, akhirnya gak bisa melayani Tuhan gara-gara apa? Ada orang yang gak suka dia melayani. Orang yang seperti ini, Bapak Ibu, harus bertobat. Sebab kalau gak bertobat, duri dalam daging, lalang di antara gandum, kambing-kambing di antara domba-domba. Dan Tuhan terus izinkan itu memang. Supaya apa, saudara? Yang hidup dalam kebenaran, sesuai firman, bisa menguji, bisa meneliti. Gitu ya. Dan yang paling akhir, penutup. Coba, ayo dikeluarin ya, 1 slide aja. Oh, sebentar, masih ada lagi, saudara. Matthew Henry, dia mengatakan apa soal ini? Yang tafsirannya tebel-tebel ya. Nah, sama-sama kita baca. Nafsu terhadap kekuasaan akan menghasilkan kedengkian terhadap orang-orang yang menghalanginya. Kedengkian dan niat jahat dalam hati akan cenderung meluap lewat bibir. Maka baik hati maupun mulut harus dijaga. Diotrefes mengucapkan kata-kata kasar melalui bibirnya, melalui mulutnya, melalui lidahnya. Ternyata apa? Sumbernya dari kedengkian dan niat hatinya yang jahat. Oke, lanjut. Wah, angel. Nah, ini yang disinggung Pak Bambang kemarin ya. Kasih dan kebenaran. Kasih dan kebenaran harus dijaga dalam keseimbangan yang sempurna. Kebenaran tidak boleh ditinggalkan atas nama kasih. Tapi kasih tidak pernah bisa digulingkan atas nama kebenaran. Sama-sama, kebenaran tanpa kasih itu bukan kesopanan, itu hanya kebrutalan.
Di samping itu, kasih tanpa kebenaran itu tidak memiliki karakter, itu hanyalah kemunafikan. Jadi nggak boleh tanpa kasih, walaupun ada kebenaran tanpa kasih, nggak boleh, saudara. Sama seperti satu koin dua sisi. Satu contoh yang sederhana saja, pengalaman saya ya. Yang Selasa kemarin saya singgung, tidak banyak yang hadir, sekarang saya sampaikan. Ada 2 mahasiswa saya dari awal kuliah minggu pertama sampai minggu 11 terus buka laptop, handphone yang dilihat, yang dimainkan game, pakai earphone lagi. Jadi penjelasan dosen, teman-teman yang presentasi juga nggak didengar, dianggap radio rusak. Waktu tugas dikumpulkan juga nggak ngumpul karena dia nggak tahu tugasnya apa. Salah satu dosen saya tanya, kalau ada mahasiswa model begini gimana? EGP Pak, emang gua pikirin. Loh maksudnya apa? Biarkan saja Pak, yang penting Pak Tim bener ngajar tepat waktu, materi disampaikan, akhir bulan gajian selesai. Enak toh saudara? Oh, enak kalau begini. Tapi saya hanya melakukan kebenaran saja, tanpa kasih saya. Dalam hati saya, aku nggak bisa begitu. Wah lah aku EGP Pak, terserah. Yang rugi dia sendiri kok. Yang bodoh dia sendiri. Orang tuanya sudah bayar mahal kuliahnya, tapi dia tidak hasil apa-apa, ya salahnya sendiri Pak. Oh sampai emosi teman dosen itu saudara. Biarlah Pak, gimana stres katanya. Tapi aku hanya kebenaran saja itu. Lalu kasih harus diterapkan bagaimana? Ya saya deketin, tak ajak ngomong gitu ya. Coba, berapa banyak dosen yang peduli kayak begitu itu? Langka loh saudara-saudara. Tapi tiap semester saya gitu kan. Iya kan? Saudara juga saya gitu kan loh. Kenapa kok nggak hadir? Saya WA kan. Tapi celakanya nggak diwales saudara-saudara. Dipikir Pak Tim kurang kerjaan gitu ya. Hanya dibaca saja tapi nggak pernah dianggap. Jadi ada beberapa kali jemaat ini sudah saya WA, tidak pernah direspon sama sekali. Dijapri loh itu, nggak direspon sama sekali. Saya mau tanya kalau hari ini hadir, maunya apa sebenarnya? Ini saya menerapkan kebenaran dan kasih, saudara. Nah akhirnya saya dekatin, ternyata sejak lahir pegangannya sudah handphone dan main game. Makanya saya ngomong sama Gracia, mungkin tahun depan kasih seminar guru suamiku dan orang tua dan jemaat. Judulnya sudah ada. Apa? Gracia kemarin judulnya itu. Penggunaan gadget terhadap perilaku anak. Wah, itu penelitian, tesis apa disertasi itu ya. Penggunaan gadget dan dampaknya terhadap perilaku anak. Ternyata anak itu jadi bodoh, saudara-saudara. Kayak orang hang. Kebanyakan main game, kecanduan itu nggak bisa lepas. Jadi ketika saya tanya namamu siapa, Alex, loh, kok ngamuk sama saya, salahku apa gitu loh. Dan yang kedua dia nggak lihat wajah saya, tetap lihat di laptopnya. Apa yang kamu kerjakan? Tugas. Tugas apa? Tugas. Jadi artinya apa? Sudah jangan banyak tanya. Aku konsentrasi di sini. Tak deketin. Laptopnya digeser monitornya supaya saya jangan lihat. Coba jenis ini diapakan? Bisa diusir dengan doa dan puasa. Kalau saya jadi Tuhan tak binasakan jenis begini, saudara. Dia nggak ngumpul satu tugas, ya kayaknya nggak lulus nanti, biarin aja, saudara. Tugas kelompok dia hadir, kelompok pertama, menjadi terkemuka, nunut nama tok, dia nggak pernah kerja. Dio Treves, saudara. Sampai saya infokan sama koordinator mata kuliah ya, Pak tolong Pak 2 orang jenis ini Pak, laki perempuan ini Pak. Yang satu ngetik terus. Sampai saya ngomong, itu jarimu gak kesel loh, di rumah ngetik sekarang kamu ngetik lagi. Sekolah gak bawa apa-apa, hanya bawa satu handphone, masukkan gitu loh. Ini loh mahasiswa akhir zaman tuh kayak begini. Sama seperti zaman saya hanya satu buku ya, mata pelajarannya semua ada di sini, masukkan saku, teko-teko satu pulpen gitu toh. Makanya sekarang jadinya apa? Kalau ketemu teman saya itu pengangguran. Sudah 30 tahun lebih nggak ketemu, saya tiba-tiba diundang di grup WA. Itu tuh masih ingat.
Ini teman SMA dulu ya. Wah, sudah. Oh, masih ingat. Habis itu saling sapa, ya toh? Saudara, kerjamu apa? Nah, selalu begitu pertanyaannya ya. Jadi apa? Oh, aku sebagai putu. Loh, ditanya kerjanya apa kok punya cucu, saudara-saudara. Terus punya cucu 2 katanya gitu. Apa umit? Oh, belum. Kerjamu apa? Gini. Nganggur. Oh, saya ingat. Oh, sing gawa mek sak buku tok itu loh, saudara. Coba lihat. Mungkin saudara bisa tertawa, tapi itu ke depan anakmu, keponakanmu, putumu, itu bisa begitu loh, saudara. Kalau tidak diawasi dengan mulai dari sekarang. Kasih dan kebenaran harus seimbang. Melayani Tuhan, kebenaran, sesuatu kebenaran. Tapi kalau saudara nggak punya kasih, apa tadi? Kasih tanpa kebenaran, munafik. Kebenaran tanpa kasih, kebrutalan. Kasih itu berkorban. Saudara, jangan tuntut aku begini. Jangan tuntut aku begini. Aku telah maklumilah. Nggak datang, nggak apa-apa. Tapi kan aku melayani Tuhan. Engkau sudah melakukan kebenaran, tapi tanpa kasih, tanpa komitmen, tanpa pengorbanan. Itu namanya kebrutalan. Amin, saudara. Nggak ada aminnya. Kebenaran tidak berubah karena kebiasaan. Kebenaran tidak ditentukan oleh kelompok orang. Kebenaran tidak ditentukan oleh pengalaman. Kebenaran tidak diganggu oleh emosi. Sama-sama. Kebenaran bertahan. Bahkan jika orang lain menolaknya, kebenaran tetap benar. Kebenaran datang dari Tuhan. Dan hanya kebenaran Injil Allah yang bisa menyelamatkan. Ayo bangkit berdiri. Loh, mau tepuk tangan? Gak ada, tepuk tangan gak ada. Ayo baca satu ayat ini. Bangkit berdiri dan silakan main musik sampai ke depan. Penutup ya. 2, 3. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Konsep ya Bapak Ibu. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu. Kerinduan Rasul Yohanes di 2 Yohanes ayat terakhir juga sama. Aku harap segera berjumpa dengan engkau, berhadapan muka dengan muka. Onset Bapak Ibu. Tuhan memberkati. Mari nyanyi satu pujian. Boleh satu lagu. Silakan. Saudara boleh merenungkan firman Tuhan pada siang hari ini. Apakah kita sudah hidup di dalam kebenaran itu? Apakah ada di antara kita yang seperti Diotrefes tadi? Kalau saudara merasa seperti Diotrefes, sebagai duri dalam jemaat, penghambat kemajuan pekerjaan Tuhan, biarlah engkau berdoa di hadapan Tuhan, minta ampun di hadapannya. Haleluya. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku, memberikanku hidup dan berharapan.
kasih Tuhan. Firman-Mu telah menegur kami, di mana setiap perjalanan kehidupan kami, pemikiran kami, perkataan kami yang sering melupakan kebenaran dan kasih Tuhan. Dan biarlah pagi hari ini kami boleh mendapatkan berkat Tuhan. Karena kami tahu bahwa kebenaran itu membebaskan kami. Kebenaran itu memerdekakan kami. Sehingga kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh merdeka dalam hidup kami. Kami dapat mengasihi oleh karena Tuhan telah mengasihi kami. Tuntutlah kami dengan Roh Kudus-Mu, karena kami manusia yang lemah, yang tidak sanggup berjalan dalam kebenaran-Mu. Tetapi kami percaya jika Roh Kudus itu menolong kami, menopang kami, maka kami sanggup berjalan dalam kebenaran oleh karena anugerah Tuhan. Memberkati hamba-Mu, Pak Tim yang sudah menjadi saluran berkat, dan berkati kami semua yang hadir secara onsite, juga saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini secara online. Kiranya berkat Tuhan turun atas kami sekalian. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba mohonkan doa ini. Amin.